Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP yang disangkakan kepada Barada Eliezer oleh penyidik Polri mempersempit latar belakang kejadian. Sementara Komnas HAM saat ini masih menelusuri latar belakangnya lebih luas terkait adanya dugaan ancaman kepada Brigadir Yosua. Kami hadirkan cuplikan wawancara Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam program Rosi Kamis malam. Jadi relevansinya dengan pasal 338, apakah menurut Anda ini membuka peluang bahwa atau kemungkinan terjadinya ancaman, terjadinya penyiksaan sehingga Komnas HAM perlu terus ada di dalamnya, atau pasal 338 ini justru mengunci Komnas HAM, artinya ya ini pembunuhan yang di depan pengadilan akan bisa diberikan bukti-bukti ini untuk membela diri. Karakter dasar 338 memang pembunuhan yang berdiri sendiri dia. Dia tidak punya dimensi perencanaan. Padahal kami sedang menyusuri ya tahapan demi tahapan apakah betul ancaman itu terjadi. Ini misalnya komunikasi antara Joshua sama pacarnya 1 hari sebelumnya. Apakah betul penyiksaan itu terjadi? Nah kalau penyiksaan terjadi atau ancaman itu terjadi ya pasal 338 tidak cocok. Oke, mudahnya dengan pasal 338 yang disangkakan pada Eliezer, maka sesungguhnya Komnas HAM tidak lagi punya peran yang signifikan. Pasti Komnas HAM tetap punya peran yang signifikan untuk memastikan, kan ini kok Komnas HAM sendiri nih, karena berangkatnya dari penyiksaan begitu ya. Komnas HAM harus menyimpulkan apakah betul ada penyiksaan ataukah tidak. Apakah betul misalnya ada ancaman ataukah tidak. Tapi dengan langsung diterapkan pasal 338, ya, apakah masih membuka kemungkinan itu? Iya, pasti berpengaruh gitu ya, pasti berpengaruh terhadap apa yang kami lakukan. Tapi berpengaruh seperti? Dalam beberapa kasus, contoh-contoh kasus ya mempengaruhi bagaimana konstruksi peristiwanya nanti. Kalau seandainya misalnya simpulannya Komnas HAM berbeda misalnya ya. Nah, kalau kita bicara dulu dengan pasal 338. Ya. Junto 5556. Apa yang kemungkinan terjadi? Bahwa pembunuhan itu betul ada yang mati tertembak, tetapi kemudian itu bisa dianggap sebagai pembunuhan membela diri, bukan pembunuhan berencana. Ya. Itu pilihannya penyidik gitu. Jadi kalau 338 itu kan ruang peristiwanya jadi sangat sempit. Ya. 338 itu ruang peristiwanya jadi sangat sempit. Nah, sedangkan yang kami sedang telusurin itu ruang peristiwanya sangat luas. Luas karena apa? Misalnya sejak awal kami nelusuri bener nggak sih ancaman? Bener nggak sih ada ancaman? Bener nggak eksis itu ancaman? Kan jadi, begitu. Sebagai komisioner yang selama ini mengawal kasus penembakan atau terbunuhnya Brigadir Yosua, Anda cukup kecewa dengan penetapan sebagai tersangka dengan pasal yang dikenakan 338? Kami menghormati teman-teman penyidik, tapi ya kami mohon teman-teman penyidik juga menghormati proses yang sampai saat ini masih kita jalankan. Temuan apa saja yang didapat Komnas HAM dari tim Siber Polri? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, apa saja yang didapat dari hasil pemeriksaan hari ini? Ya, Friska, tentu saja yang didapat adalah hasil atau jejak digital dari 10 unit handphone yang berhasil diperiksa oleh Komnas HAM dari 15 unit handphone yang memang juga berhasil dikumpulkan oleh tim Siber Polri dan juga tim Sus Polri dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Tadi disampaikan oleh Komnas HAM bahwa dari hasil pemeriksaan 10 unit handphone ini kita katakanlah Komnas HAM kembali mendapatkan bukti tambahan begitu ya, berupa dokumen dari sejumlah foto, kemudian juga bukti percakapan yang tadi bahkan disampaikan percakapan ini menjadi bahan dasar analisa penyidikan kasus dan kemudian juga jejak digital lainnya. Nah, percakapan atau bukti percakapan ini penting, Friska, karena nantinya juga mungkin diharapkan dapat mengungkap apakah betul sebelumnya Brigadir Yosua ini mendapatkan ancaman pembunuhan beberapa hari sebelum peristiwa penembakan berlangsung. Karena kalau kita ingat kan ini juga disuarakan kencang oleh pihak kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Kemudian juga jejak digital ini juga sebagai konfirmasi ulang begitu ya untuk pihak Komnas HAM terkait dengan komunikasi terakhir yang dilakukan
dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam peristiwa kematian Brigadir Yosua. Karena memang tadi tidak disampaikan 15 unit handphone ini milik siapa saja, tetapi tentu saja ke-15 handphone yang berhasil dikumpulkan oleh tim SUS atau juga tim Siber Polri adalah milik pihak-pihak yang berkaitan dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Nah, hari ini Friska sebenarnya selain menjadwalkan pemeriksaan terhadap tim Siber, juga Komnas HAM akan memeriksa tim Pusat Laboratorium Forensik begitu ya untuk meminta keterangan terkait dengan hasil uji balistik. Nah, tadi yang menarik juga dari tim Siber Polri, Komnas HAM juga belum memintai keterangan terkait dengan data-data CCTV ya. Karena kan seharusnya dari tim Siber Polri ini juga Komnas HAM bisa meminta keterangan terkait dengan CCTV yang sebelumnya disampaikan hilang atau rusak yang berada di kediaman Irjen Verdi Sambo. Disampaikan nanti pemeriksaannya akan bersamaan dengan pemeriksaan Puslap 4 pada hari Rabu mendatang yang dijadwalkan ulang. Friska. Dian Silitonga langsung melaporkan saat ini ada temuan baru jejak digital dari 10 handphone atau telepon genggam terkait tewasnya Brigadir Yosua, dan juga uji balistik tidak jadi digelar hari ini tapi pekan depan menurut rencana hari Rabu. Terima kasih Dian, laporan Anda.